Baik, selamat datang dan selamat bergabung kami ucapkan kepada seluruh hadirin yang telah hadir di ruang Zoom. Silakan bagi Bapak Ibu UMKM agar bisa mengisi link daftar hadirnya terlebih dahulu ya Bapak Ibu ya, yang sudah kami kirimkan di kolom chat Zoom. Untuk kode pelatihan dapat diisi BI DKI Jakarta dan sesi pelatihannya nomor 26 Closing Project. Jadi silakan bagi Bapak Ibu MKM untuk bisa mengisi link daftar hadir terlebih dahulu yang telah dikirimkan oleh tim kreologi di kolom chat. Untuk kode pelatihan BI DKI Jakarta. Lalu untuk sesi pelatihannya nomor 26 Closing Project. Jadi sambil mengisi link daftar hadir, kembali lagi kami ucapkan selamat datang kepada seluruh hadirin yang telah bergabung di dalam ruang Zoom ini. Saya mohon izin tadi sudah terlanjur isinya nomor 2 Mbak tadi. Oh iya, tidak apa-apa Pak. Tidak apa-apa ya. Ya. Baik untuk Bapak Ibu yang baru hadir, boleh diisinya kode pelatihannya BI DKI Jakarta, lalu sesi pelatihannya 26 yang closing project. Baik. Baik, sebelum kegiatan dimulai, saya izin mengimbau untuk seluruh peserta UMKM yang bergabung dimohon untuk bisa mengganti namanya terlebih dahulu dengan format nama, strip, asal kelompok. Baik, untuk memudahkan kami ya, Bapak Ibu ya, bisa diganti namanya terlebih dahulu dengan format nama, lalu strip asal kelompok. Tapi kalau misalkan sudah sesuai namanya tidak apa-apa, tidak perlu diatur sesuai format. Baik, jadi mohon di rename atau diganti terlebih dahulu ya Bapak Ibu namanya, sesuai dengan namanya masing-masing. Dilengkapi dengan asal kelompok itu akan lebih bagus. Baik Bapak Ibu, selama berjalannya acara ini, para hadirin dimohon untuk tetap tertib dengan menyalakan kamera video jika tidak ada koneksi atau kendala dari internetnya, serta tetap memperhatikan mikrofon agar tidak menyala sehingga ruangan Zoom bisa tetap dalam keadaan kondusif ya Bapak Ibu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang dalam kegiatan penutupan program pelatihan dan pengembangan kelompok subsisten DKI Jakarta. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Mediska Anggraini, sebagai MC yang akan memandu berjalannya acara penutupan program pelatihan pada sore hari ini. Baik Bapak Ibu, perlu diketahui, dilansir dari laman resmi Kementerian Keuangan Republik Indonesia menyebut bahwa saat ini UMKM telah didominasi oleh pelaku usaha mikro sebanyak 98,68%. Dan UMKM mampu menyerap 89% tenaga kerja di Indonesia. Nah, menyadari potensi tersebut, demi mendorong perkembangan UMKM, maka Bank Indonesia DKI Jakarta bersama Kreologi berkomitmen untuk meningkatkan kapasitas UMKM yang dituangkan dalam program pelatihan dan pengembangan kelompok subsisten DKI Jakarta. Program ini telah sukses melatih dan mendampingi 31 pelaku usaha yang berada di wilayah Cibubur, Jakarta Timur. Peningkatan kapasitas UMKM dilakukan melalui pelatihan modul perencanaan produksi dan pemasaran, peningkatan pengetahuan terkait literasi keuangan dan digital, serta sesi konsultasi usaha yang berguna sebagai wadah belajar dan pengembangan produk kelompok usaha secara lebih mendalam. Saat ini telah hadir pula bersama kita yang kami hormati Bapak Joko Raharto selaku Deputi Direktur Kantor Perwakilan Bank Indonesia DKI Jakarta beserta jajarannya. Lalu telah hadir pula Bang David Manalu selaku Project Manager dari Kreologi oleh Du Anyam. Tim Kreologi yang telah hadir di sore hari ini, dan tidak lupa juga segenap peserta UMKM, yakni kelompok KPPB, Grab Garden, dan Poktan Al-Ikhlas yang turut hadir menyemarakan kegiatan penutupan program hari ini.
Baik, hadirin sekalian, memasuki agenda selanjutnya, kita akan mendengarkan paparan presentasi hasil pelatihan dan pendampingan usaha yang akan disampaikan langsung oleh Mbak Esti Hoirunisa selaku Senior Project Coordinator dari Kreologi oleh Duanyam. Kepada Mbak Esti, saya persilahkan. Ya, baik. Terima kasih banyak Mbak Diska atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Joko Raharto selaku Deputi Direktur Kantor Perwakilan Bank Indonesia DKI Jakarta, rekan-rekan Bank Indonesia DKI Jakarta, kemudian Mas David Manalu selaku Project Manager Kreologi oleh Duanyam, tim Kreologi yang sudah hadir pada sore hari ini, juga tak lupa teman-teman UMKM dan teman-teman peserta ya yang sudah hadir pada sore hari ini. Izinkan saya sebelumnya memperkenalkan diri kembali. Nama saya Esti Hoirunisa, Senior Project Coordinator di Kreologi oleh Duanyam. Ya, merupakan sebuah kebanggaan besar dan kebahagiaan tersendiri ya bagi saya untuk bisa hadir dan ikut serta dalam kegiatan penutupan program pelatihan dan pengembangan kelompok subsisten DKI Jakarta. Mohon izin Bapak Joko serta rekan-rekan dari BI dan teman-teman peserta untuk saya bisa memaparkan hasil pendampingan yang sudah kita lakukan selama kurang lebih 2 bulan. Boleh di next? Ya. Baik, pada tahun 2020 di tengah pandemi COVID-19 yang tidak menentu, tidak bisa bertemu langsung, menurunnya pembeli, meningkatnya harga-harga barang produksi, membuat teman-teman UMKM atau pelaku usaha menjadi kesulitan dalam mengembangkan usahanya. Lalu bagaimana pelaku usaha dapat beradaptasi? Melalui proyek replikasi pengembangan ekonomi dan keuangan inklusi berbasis kelompok subsisten Bank Indonesia DKI Jakarta bekerja sama dengan Kreologi untuk memberikan pelatihan dan pendampingan kepada 3 kelompok yang berada di area Cibubur di Jakarta Timur dengan total 31 peserta. Program ini bertujuan dan diharapkan dapat memaksimalkan kemampuan teman-teman peserta agar bisa adaptif, naik kelas, dan memiliki inovasi-inovasi baru untuk pengembangan bisnis di era digital ini, serta memiliki pengetahuan mengenai literasi digital dan literasi keuangan. Program ini sudah dilaksanakan selama kurang lebih 2 bulan, dari sejak bulan November hingga Desember ini ya. Di awal kita lakukan di akhir Oktober, kemudian dilanjut saat hari ini kita melakukan penutupan program di bulan Desember dengan 6 modul dasar manajemen usaha termasuk literasi keuangan yang sudah kita pelajari bersama juga, serta pendampingan konsultasi usaha yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta. Boleh di next? Baik. Jadi selama 2 bulan ini apa saja dampak-dampak yang dirasakan oleh teman-teman peserta yang sudah kita lakukan melalui survei kepuasan dan survei dampak ya. Program ini menyasar 31 peserta dan 48% diantaranya adalah perempuan. Kemudian sebanyak 100%, artinya keseluruhan peserta ya sudah mencoba membuat laporan keuangan yang waktu itu kita sama-sama belajar dengan Mbak Eci, kemudian juga Mbak Diska ya mengenai bagaimana cara membuat laporan keuangan keluarga dan laporan keuangan usaha. Dan semuanya sudah mencoba membuat laporan tersebut. Kemudian sebesar lebih dari 72% peserta sudah mengunduh dan mencoba menggunakan aplikasi pencatatan digital atau aplikasi Siapik ya, yang aplikasi yang dari Bank Indonesia DKI Jakarta. Kemudian 84% peserta sudah mencoba membuat bisnis model Canvas. Jadi teman-teman peserta di sini udah coba bikin kalau misalnya mau membuat bisnis di awal harus seperti apa sebagai salah satu proses yang bisa digunakan pada saat peserta ingin membangun dan mengembangkan bisnis tersebut. Boleh di next? Ya. Kemudian selain dari perkembangan tadi juga ada dampak yang dirasakan diantaranya adalah 38
38% peserta merasa materi paling bermanfaat adalah materi mengenai literasi keuangan. Jadi Bapak Ibu sudah mulai sudah mulai mencoba nih membuat pembukuan, pencatatan keuangan gitu ya, baik pencatatan keluarga maupun juga pencatatan keuangan untuk usaha gitu. Kemudian boleh di next. Nah, berdasarkan survei kepuasan yang mungkin Bapak Ibu pernah ngisi juga nih ya, pada saat pelatihan, pada saat pendampingan, memberikan feedback-feedback kepada teman-teman pendamping kreologi. Jadi kalau berdasarkan dari survei kepuasan yang kita share kepada peserta, peserta menyatakan sangat puas dengan pendampingan yang diberikan selama kurang lebih 2 bulan dalam program ini. Boleh di next. Baik, nah ada beberapa tantangan yang kita hadapi juga bersama ya, baik dari teman-teman peserta, kemudian juga teman-teman pendamping dari sisi teknis pelatihan, kemudian juga dari literasi digital. Mungkin di awal banyak Bapak Ibu yang masih bingung nih, bagaimana cara penggunaan aplikasi, baik itu aplikasi dari si Apik maupun aplikasi Kreologi, karena mungkin biasanya hanya menggunakan aplikasi WhatsApp seperti itu ya, jarang menggunakan aplikasi pencatatan digital. Jadi belum terbiasa seperti itu. Nah, boleh di next kembali. Oke, kemudian juga tentang pengetahuan peserta tentang bisnis ya, yang awalnya mungkin Bapak Ibu terkendala nih, belum memahami banyak kata-kata yang masih belum dapat dipahami dari terkait literasi keuangan gitu, banyak kata-kata yang masih bingung. Nah, kemudian pada saat pendampingan, akhirnya Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi tersebut. Kemudian untuk selanjutnya, eh, Kreologi sendiri tidak berhenti sampai di sini untuk pendampingannya. Jadi selama Bapak Ibu bergabung dalam grup WhatsApp, Bapak Ibu sudah tergabung dalam komunitas kreologi. Jadi dampingan lanjutan, tindak lanjut atau kegiatan lanjutan setelah pasca selesainya program ini, gitu ya, Bapak Ibu masih bisa terus bertukar informasi di grup tersebut. Bisa juga bertanya kepada teman-teman kreologi kalau misalnya nanti ada hal-hal yang memang dibingungkan terkait bisnis seperti itu. Bisa berjejaring, terus juga nanti dari tim kreologi akan share juga pelatihan-pelatihan gratis yang bisa diikuti oleh Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya juga kita akan ada market linkage dengan Juragan Kreologi. Jadi UMKM dengan produk-produk yang sudah terkualifikasi akan tergabung dalam program Juragan Kreologi, di mana produk UMKM akan dibantu disambungkan dengan calon pembeli potensial dalam jaringan kreologi yang luas. Nah, mungkin Bapak Ibu yang sudah punya produk, boleh nanti kita coba kurasi produknya, apakah sesuai atau tidak, dan bisa kita bantu untuk kita konekkan kepada calon pembeli potensial. Nah, walaupun di sini mayoritas banyak yang belum membangun usaha baru mau memulai, tapi harapannya dengan apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman pendamping kreologi, materi-materinya bisa digunakan pada saat Bapak Ibu sudah mau memulai bisnis masing-masing seperti itu ya. Dan harapannya juga ke depannya tetap digunakan apa yang sudah ilmu-ilmu yang sudah diberikan diterapkan dalam sehari-hari, terutama laporan keuangan ya Bapak Ibu, karena itu cukup penting juga nih buat Bapak Ibu, baik dari laporan keuangan keluarga maupun di usaha seperti itu. Baik, boleh di next. Untuk rekomendasi yang Bapak Ibu rekomendasikan kalau misalnya nanti ada pelatihan lanjutan atau misalnya akan ada pendampingan dari Bapak Ibu, memilih materi terkait sosial media dan marketplace ya, supaya setelah kita belajar proses bisnisnya seperti apa, kemudian selanjutnya adalah bagaimana cara kita mengembangkan usaha tersebut agar bisa terjual tidak hanya di lingkungan sekitar saja, tapi bisa ke seluruh Indonesia. Jadi dari Bapak Ibu juga banyak yang memilih sosial media dan marketplace. Kemudian juga ada mengenai materi pengembangan dan operasional bisnis. Jadi lebih ke teknis ya, bagaimana cara memanage bisnis yang baik dari hulu ke hilir. Boleh di next. Oke, ini
dokumentasi yang sudah kita lakukan. Jadi selama kurang lebih 2 bulan kita lakukan secara hybrid, secara daring dan luring seperti itu. Untuk yang proses assessment ini juga kita lakukan secara tatap muka langsung, kemudian launching, pelatihan modul selama 4 hari, dan untuk konsultasi usaha juga kita ada yang offline dan online juga ya. Dan harapannya Bapak Ibu juga tidak segan-segan ya untuk kedepannya, misalnya nanti mau ada pertanyaan lebih lanjut terkait materi-materi yang sudah dibahas, boleh sekali langsung ditanyakan di grup WhatsApp tersebut karena Bapak Ibu sudah tergabung ke dalam komunitas kreologi seperti itu. Baik, boleh di next. Ya, sudah ya sepertinya. Sekian mungkin yang bisa saya paparkan. Mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan selama 2 bulan ini bisa bermanfaat untuk kita semua, baik untuk Bapak Ibu peserta dan kami juga teman-teman kreologi. Dan apabila nanti ke depannya ada pertanyaan yang ingin ditanyakan seputar bisnis atau membangun bisnis, bisa sekali disampaikan langsung kepada kami di dalam grup. Terima kasih banyak. Pulih bersama UMKM Bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan salam sehat untuk kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak saya ucapkan kepada Mbak Esti atas paparannya mengenai laporan kegiatan kita selama ini nih Bapak Ibu. Ternyata dari Bapak Ibu merekomendasikan ya untuk materi selanjutnya adalah terkait pemasaran online serta pengembangan dan operasional bisnis. Baik, hadirin yang terhormat, setelah mendengarkan paparan hasil program, setelah ini acara akan dilanjutkan dengan mendengarkan kesan, pesan, dan testimoni secara langsung dari perwakilan peserta program pelatihan dan pengembangan kelompok subsisten DKI Jakarta. Nah, di sini telah hadir bersama kita ada Pak Priyo dari KPPB, kemudian ada Pak Lukman dari Grab Garden, dan Pak Sugiono dari Poktan Al-Ikhlas. Pertama-tama, saya ingin mengundang Bapak Priyo dari KPPB untuk bisa menyampaikan kesan dan pesannya selama mengikuti program. Kepada Pak Priyo, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsalahu rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhiru 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat Bapak Joko Raharto selaku salah satu direktur di perwakilan Bank Indonesia, yang kami hormati juga Ibu Esti dari Lembaga Kreologi, dan yang terhormat juga kepada seluruh peserta yang belum bisa saya sebutkan satu persatu tanpa rasa menghormati penyampaian saya. Alhamdulillah telah diberikan kesempatan yang baik ini dalam acara sesi penutupan acara ini. Kami dari pihak perwakilan kelompok pertanian KPPB Buperta mewakili Bapak Ketua kami yang sedang berhalangan hadir karena beliau ada istrinya yang sedang sakit, hanya menyampaikan bahwa sangat berterima kasih kepada khususnya Bank Indonesia yang telah membina, membimbing, serta memberikan pengarahan melalui pelatihan kreologi ini, sehingga kami dapat mengenali aplikasi literasi keuangan secara digital yang harus kami lakukan ke depan, harus mengenal ke depan bagaimana mengelola tata keuangan yang baik dan benar. Kemudian kami juga menyampaikan harapan yang besar sekali bahwa seluruh peserta tentunya dituntut untuk lebih maksimal, sehingga kami perlu pembinaan yang lebih baik dari tim kreologi maupun pembina kami dari Bank Indonesia maupun kedinasan yang pertanian, agar pertanian kami
atau yang telah dibina oleh Bank Indonesia itu lebih berproduksi lebih baik tentunya ke depan dan lebih menarik untuk dikerjakan tentunya. Demikian kami sampaikan yang telah saya sampaikan. Terima kasih atas semua kesempatan yang telah diberikan kepada anggota kami maupun kesempatan yang telah saya sampaikan ini. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kami semua selaku peserta, khususnya dari KPPB, apabila ada kesalahan maupun tingkah laku yang tidak santun, tentu kami tidak luput dari kelemahan-kelemahan tersebut. Kami mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih kepada sekali lagi Bapak Joko Harto selaku salah satu direktur di Bank Indonesia dan para tim kriologi yang sangat kreatif tentunya. Alhamdulillah demikian saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas kesan dan pesannya untuk Pak Priyo dan kelompok KPPB. Ini sangat merepresentasikan nih kerja keras dan pencapaian usahanya. Semoga di kemudian hari bisa lebih maju lagi, bisa tetap semangat. Nah, yang kedua, ini telah hadir juga Bapak Lukman dari Grab Garden. Kepada Bapak Lukman, saya persilahkan. Untuk Bapak Lukman, apakah sudah hadir di ruang Zoom? Oke, baik. Sepertinya Pak Lukman belum hadir ya. Kalau begitu, boleh saya sambut dulu kepada Pak Sugiono dari Poktan Al-Ikhlas untuk bisa menyampaikan kesan dan pesannya nih. Untuk Pak Sugiono, saya persilahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada tim kreologi maupun dari Bank BI DKI Jakarta. Selamat sore. Sore juga. Sore lah. Di sana kedengaran suaranya jelas. Katanya kedengaran. Halo, dengar Pak, jelas. Dengar. Wah, terima kasih. Saya selaku ketua di Poktan Al-Ikhlas yang mana pada sore hari ini sangat-sangat bersenang karena kita mendapat kepercayaan dan dapat dukungan dari anggota untuk mewakili atau untuk menyampaikan pesan-pesan yang mana pada sore hari ini kita merasakan bersyukur sekali atas kehadiran kreologi yang mana telah membimbing kita antara keuangan maupun manajemen yang lain-lain. Kita sangat banyak berterima kasih dan tak lupa kami mengaturkan banyak berterima kasih kepada BI yang mana telah mendukung kita, kegiatan kita dari nol, dari empang yang amburadul, tapi ternyata backgroundnya di belakang saya ini sangat bagus sekali. Insya Allah bisa bermanfaat untuk teman-teman atau untuk kelompok Poktan Al-Ikhlas. Kurasa tidak perlu kita panjang lebarkan. Yang penting kami mengaturkan banyak terima kasih atas dukungannya, supportnya dari pihak-pihak yang terkait. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Sugiono dan bapak-bapak dari kelompok Poktan Al-Ikhlas atas kesan dan pesannya, luar biasa sekali ya. Nah, saya izin konfirmasi kembali untuk Pak Lukman, apakah sudah bisa atau belum? Enggak ada. Oh, Mbak, belum ya? Pak Lukman masih mendampingi yang dari UNJ, Mbak, Pak Rahmat. Kan kita ada
kunjungan dari UNJ untuk yang Pokdarwisnya. Mungkin beliau masih keliling ya di Taman Anggur dan sekitarnya gitu. Terima kasih, Mbak. Oke, baik. Jadi saya izin lanjut atau dari Bu Faik dan teman-teman dari Bapak Ibu boleh ada yang menggantikan? Kan ada Bu Vera, Mbak. Izin Bu Vera. Ya. Boleh, silahkan kepada Bu Vera, saya Ya, persilahkan. malah nelpon. Masuk Zoom dulu gitu Pak RT-nya gitu. Masuk Zoom dulu sebentar. Bentar ya, Mbak. Oke, baik Bu. Suruh masuk dulu gitu. Oke, kalau belum bisa juga nggak apa-apa ya, Bu Vera dan Bu Faik dan Bapak Ibu dari kelompok Grab Garden. Saya izin lanjut saja ya Bapak Ibu karena mengingat waktunya juga cukup singkat gitu ya. Baik, mungkin pertama-tama saya juga ingin mengapresiasi kembali kepada para peserta, perwakilan, dan seluruh UMKM yang telah berpartisipasi dalam program pelatihan ini. Mungkin kita tepuk tangan dulu untuk kita semua ya Bapak Ibu ya. Wah, luar biasa nih. Ternyata kita sudah mampu ya menyelesaikan program pelatihan ini. Baik, hadirin yang kami hormati, setelah ini kita akan mendengarkan sambutan resmi untuk penutupan program pelatihan dan pengembangan kelompok subsisten DKI Jakarta. Pertama-tama saya persilakan kepada Bang David Manalu selaku Project Manager dari Kreologi Oledu Anyam untuk bisa menyampaikan sambutannya. Kepada Bang David, saya persilakan. Oke, terima kasih Diska. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat di tempat kita masing-masing. Yang saya hormati Pak Joko Raharto selaku Deputi Direktur Kantor Perwakilan BI DKI Jakarta beserta jajaran Teh Reni dan kawan-kawan, tim kreologi, dan ini yang saya sudah cintai nih sekarang, Bapak-bapak kelompok tani dari Al Ikhlas, Pak Prio, KPPP Buperta, dan dari Grab ya. Ini ternyata sangat semangat-semangat sekali gitu ya. Bahkan di saat penutupan pun terasa gitu ya semangat belajar, semangat berkolaborasi, diskusi bareng gitu. Jadi semoga itu tetap berlanjut ya Bapak Ibu sekalian. Amin. Jadi di penutupan program pelatihan kali ini saya David Manalu, Bapak Ibu mungkin perkenalan diri sedikit gitu ya. Mungkin tidak lihat langsung gitu ya, tapi bersama dengan Mbak Esti, Mbak Diska dan kawan-kawan juga membantu untuk mempersiapkan program ini. eh Bapak Ibu udah belajar gitu ya, belajar modul-modul yang diberikan gitu ya, literasi keuangan, perencanaan produksi, habis itu mencari pasar, menentukan harga yang tepat. Ada juga belajar aplikasi ya, aplikasi Siapik, belajar juga ada membuat bisnis gitu ya. Walaupun mungkin beberapa kelompok belum sampai jualan ya. Tapi apa sih sebenarnya pentingnya belajar itu gitu. Kalau Bapak Ibu dulu sekolah disuruh belajar matematika pasti bilangnya manfaatnya apa sih Bu? Kok aku sekolah terus gitu ya. Lah, ternyata pas sudah lulus SMA mau kerja ya harus ngerti matematika gitu ya. Disuruh belajar bahasa Indonesia gitu. Manfaatnya apa sih? Kita nanya ke orang tua gitu. Loh ternyata pas sudah lulus SMA suruh kerja ya bahasa Indonesia harus bagus gitu. Nah, Bapak Ibu mungkin sekarang sudah belajar dan masih berproses ya. Masih ini fungsinya apa yang diajarin Mbak Diska ini? Aku yo kok raruh gitu ya. Tapi itu pasti bermanfaat Bapak Ibu. Semoga saja ke depan ya. Apalagi sudah belajar kaitan dengan keuangan, akses modal gitu ya. Bagaimana mengelola keuangan dengan materi-materi yang diberikan oleh
Bank Indonesia DKI. Jadi semoga itu nanti bisa diterapkan dan kami berkomitmen dari Kreologi kita tidak pernah putus gitu ya kalau eh, selesai dari program biasanya kita selalu ada di grup dan kita selalu terbuka untuk ngobrol bersama gitu ya. Kalau Bapak Ibu ada kendala usaha atau seperti apa, seperti itu. Dan terakhir mungkin saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada BIDKI. Programnya selalu bagus dan bermanfaat, terutama untuk UMKM ya, skala nasional. eh, Program-program seperti KRIS yang membantu untuk UMKM cepat gitu ya, melakukan pembayaran dan lain sebagainya. Lalu ada program Siapik juga yang membantu pencatatan keuangan secara digital. Ini saya kira program yang apa sangat bagus gitu dan membantu sekali dan hampir setiap UMKM yang saya temui itu punya kris dan dia merasakan manfaat gitu ya. Eh, Semoga ke depan BIDKI juga bisa tetap dengan program-programnya dan membantu UMKM di seluruh Indonesia untuk bisa maju dan naik kelas. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu kelompok yang sudah belajar. Mohon maaf kalau teman-teman ada kesalahan dan semoga komitmen usaha dan kerja keras teman-teman yang konsisten hadir dan belajar yang digital-digital yang mumet itu ya bikin pusing ya Pak ya, harus megang HP dan lain sebagainya, semoga bisa berguna di ke depan. Semangat selalu, mari dukung ekonomi Indonesia, pulih bersama Indonesia Jaya. Terima kasih Bapak Ibu semua. Baik, terima kasih kepada Bang David atas sambutannya. Tadi mengenai pentingnya belajar, berproses demi mempersiapkan bisnis usaha yang sukses. Dan jangan khawatir juga nih Bapak Ibu, tadi sudah dijelaskan oleh Bang David ya, karena Kreologi tidak pernah putus untuk mendampingi Bapak Ibu semua. Baik, selanjutnya sambutan sekaligus penutupan resmi program pelatihan hari ini akan disampaikan oleh Bapak Joko Raharto selaku Deputi Direktur Kantor Perwakilan Bank Indonesia DKI Jakarta. Kepada Bapak Joko, saya persilahkan. Terima kasih, Ibu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak David, Mas David ya, ini masih muda sekali, Mbak Esti, Mbak Moderator, kemudian juga pimpinan-pimpinan kelompok, ada Pak Lukman, ada Pak siapa tadi sudah saya catat, kok hilang ya. Kemudian ada Pak Darsono kalau nggak salah ya. Kemudian dari Buperta Pak Lukman dan Bapak Ibu anggota ketiga kelompok tersebut. Terima kasih ya. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan bagi kita semuanya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, bahwa acara yang kita lakukan ini sudah berjalan dengan baik, yaitu terkait dengan penguatan kapasitas melalui inklusi keuangan dalam rangka pengembangan usaha Bapak Ibu semuanya. Pada kesempatan ini kami sangat berharap bahwa kegiatan yang dilakukan tidak hanya sampai di sini ya. Kami berharap bisa berlanjut tahun depan. Dukungan dari kami adalah bantuan teknis untuk peningkatan kapasitas melalui pelatihan-pelatihan yang kita laksanakan, seperti baru kita laksanakan. Kemudian juga dukungan dalam bentuk fisik ya, fisik terutama untuk mendukung produksi kepada kelompok ya. Untuk kepada individunya saya masih akan pelajari ya, karena ini sudah ada kelompok. Syukur-syukur masing-masing anggota juga punya usaha, itu nanti akan kita lihat apakah bisa juga diberi bantuan atau tidak. Tapi jumlahnya tentunya tidak terlalu besar ya. Kalau untuk kelompok memang bisa lumayan besar seperti yang kita kemarin berikan. Kami tentunya nanti akan melihat ke lapangan, melihat perkembangan di lapangan seperti apa, melakukan evaluasi, kemudian juga untuk melihat intervensi atau dukungan apa yang bisa kami berikan untuk tahun depannya. Pada kesempatan ini, saya juga ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu
bahwa kalau BI itu independen ya, tidak ada hubungannya dengan parpol atau politik. Namun nanti kami juga akan melingkan Bapak Ibu dengan anggota DPR ya Komisi 11 yang mungkin akan berkenalan dengan Bapak Ibu. Tapi sekali lagi saya tekankan bahwa apapun nanti kalau sudah berkenalan, kami tidak ada hubungan politis ya. Artinya dalam hal ini Bapak Ibu tetap untuk hak politis Bapak Ibu tidak harus terikat dengan mitra kami tersebut ya. Bapak Ibu boleh aja milih bendera merah, hijau, biru, kuning, terserah. Itu hak politik Bapak. Tapi kami punya mitra yang mungkin nanti akan kami perkenalkan kepada Bapak Ibu semuanya karena ini merupakan mitra kantor pusat kami. Kebetulan di Jakarta ini kamu punya 4 mitra anggota Komisi 11 DPR RI Pusat ya. Dari Jakarta Timur ada, di Jakarta Selatan Pusat ada 2, di Jakarta Barat sama Utara ada 1. Ya, kami memang bermitra dengan mereka untuk mendukung pengembangan UMKM. Namun sekali lagi kita tidak ada bendera politisnya ya. Ini murni untuk pengembangan Bapak Ibu semuanya. Jadi meskipun nanti Bapak Ibu kenal dengan beliau itu Bapak Ibu tetap hak politisnya masing-masing ya. Yang penting ada manfaat bagi Bapak Ibu semuanya untuk program ini. Sekali lagi untuk tahun depan kami akan nanti berkunjung ke 3 kelompok ini ya untuk melihat progresnya dan juga nanti akan ngobrol untuk mengevaluasi tahun 2003 bantuan apa yang bisa kami berikan dan memang sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Selanjutnya tadi dari paparan teman-teman Duanyam itu ada beberapa yang menjadi tantangan. Yang pertama adalah infrastruktur. Infrastruktur maksudnya tempat pelatihan ya. Tempat pelatihannya panas, kemudian sound systemnya mungkin kurang optimal untuk didengarkan. Saya kira untuk tahun depan kalau kita masih bermitra dengan Duanyam untuk tempat pelatihan bisa dipilihkan yang lebih bagus ya. Misalnya di Taman Mini itu kan ada hotel ya, itu bisa kita sewa 1 ruangan untuk acaranya di situ dan situ di daerah situ kan dekat dengan lokasi teman-teman. Nah itu kita bisa laksanakan di situ ataupun mungkin tempat lain yang lebih layak, AC-nya lebih dingin ya, kemudian sound systemnya juga lebih mendukung. Itu saya kira bisa kita bicarakan ke depannya. Kemudian untuk beberapa hal tadi literasi digitalnya masih belum optimal. Ini memang perlu proses ya. Karena apalagi yang saya lihat ini adalah seumuran saya ya. Mungkin untuk teknologi agak gaptek, tapi tidak apa-apa. Kita terus belajar. Namanya belajar ya tidak mengenal usia. Meskipun daya tangkapnya mungkin berbeda-beda gitu ya. Terus ke pengetahuan tentang bisnis, ini juga masih perlu dioptimalkan. Ini saya sangat senang sekali bahwa memang untuk pengetahuan bisnis itu perlu dikuatkan, apalagi UMKM ya, termasuk misalnya memisahkan antara keuangan pribadi dan keuangan usaha. Saya lihat juga materi yang disampaikan juga cukup bagus, literasi keuangan, penentuan HPP, perencanaan produksi, akses permodalan bagi UMKM. Untuk khusus permodalan bagi UMKM ini kita juga jangan terlalu memaksakan diri harus mendapatkan kredit dari bank ya. Usaha kita harus punya cash flow yang cukup dulu. Sepanjang kita mampu, kita punya perkiraan bisnis kita berkembang, ya kita baru bisa pinjam kredit bank. Karena kredit bank kan ada biayanya. Yang ini yang harus diperhatikan. Ini termasuk aspek kehati-hatian. Kalau menurut saya yang penting hasilnya berapa sebagian disimpan dulu. Nanti usaha kita biayai dengan duit yang kita miliki dulu. Kecuali Bapak Ibu usahanya makin berkembang, butuh ekspansi, pasarnya jelas, cash flow-nya jelas, nah itu baru akses kredit ya. Yang penting sekarang Bapak punya akses di lembaga keuangan, bisa bentuk tabungan atau yang lainnya. Untuk kredit tentunya sesuai dengan kemampuan dan kapasitas yang Bapak Ibu miliki.
Itu Bapak Ibu semuanya, sekali lagi pada kesempatan ini saya ingin menegaskan bahwa untuk tahun depan kita tetap bekerja sama, dukungan Bank Indonesia dalam bentuk bantuan teknis, apakah itu pelatihan, studi banding, dan lain-lainnya. Kemudian juga bantuan secara fisik lah untuk kelompok, ya. Yang untuk secara individual nanti kita pelajari. Tapi kita bantuannya tidak bentuk dalam uang, ya, tapi bantuan dalam bentuk dukungan untuk berproduksi, ya, seperti itu. Kemudian juga kami ingin tegaskan bahwa baik dalam kelompok maupun individu ini mindset bisnisnya harus diterapkan, ya. Nanti kelompok-kelompok Bapak Ibu kalau sudah berhasil itu bisa menjadi contoh bagi pihak lain yang ingin meniru apa yang Bapak lakukan. Lah, saat nanti Bapak Ibu sudah punya nama, akan banyak kunjungan ke tempat Bapak Ibu, Bapak perlu Ibu perlu membuat aturan kelompok, ya. Jadi kalau ada kunjungan dari tempat lain yang mau belajar, itu jangan Bapak Ibu keluar duit, ya. Jangan Bapak Ibu menyuguh dengan duit dari kelompok atau iuran anggota, jangan. Siapa yang mau datang harus membayar, ya. Harus membayar untuk kelompoknya, ya katakan 500.000. Kemudian suguhannya juga masuk paket dijual, ya. Jadi suguhan itu termasuk biaya yang harus dibayar oleh yang datang. Kemudian narasumbernya juga harus dibayar. Misalnya narasumbernya yang mengajarin itu katakan 250, ya, untuk sekali tamu datang. Nah, ini penting karena kelompok itu kalau tidak punya cash flow ya nggak akan jalan. Kalau kelompok hanya tergantung pada iuran anggota, ya lama-lama ada keluar, nggak jalan gitu. Jadi ini kelompok pun harus ada aspek bisnisnya, harus dikelola dengan baik. Oleh karena itu pengurus dan anggota itu harus punya komitmen dan integritas terhadap kemajuan kelompoknya, ya. Jadi kita mikirnya harus seperti itu, ya. Jadi lembaga yang Bapak Ibu punya ini bukan lembaga sosial, ini lembaga bisnis, ya. Walaupun kecil-kecil, tapi kalau ada pemasukan kan lumayan dan kelompok bisa jalan. Dan nanti tidak tergantung pada iuran anggota, tapi dari kegiatan yang Bapak lakukan. Artinya Bapak nanti menjadi role model atau menjadi tempat pembelajaran bagi kelompok yang lain. Nah, itu Bapak Ibu, pada kesempatan ini sekali lagi saya mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu kelompok, peserta, dan terutama doanya yang telah mendampingi mitra-mitra kami untuk berkembang, meningkat kapasitasnya. Juga tentunya kalau dari Pemda ada, kami mengucapkan beribu terima kasih dan mohon dukungannya sehingga upaya meningkatkan kelas UMKM mikro ini bisa naik lebih tinggi. Pada kesempatan ini kami juga mewakili pemerintah menyampaikan permohonan maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan, dan kami akan menindaklanjuti tantangan tadi yang disampaikan oleh Du Anyam. Demikian, bila topik badaya, semangat terus untuk teman-teman. Karena keberhasilan program ini ada di tangan teman-teman. Kami hanya fasilitator. Demikian, bila topik badaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan dulu untuk Bapak Joko. Terima kasih banyak Bapak Joko atas sambutannya yang luar biasa. Semoga kedepannya pelatihan kita akan bisa lebih baik, lebih optimal lagi, berbekal dari evaluasi yang ada. Nah, dari Bapak Ibu, tadi juga pesan dari Bapak Joko ya, untuk bisa mengembangkan lagi mindset bisnisnya agar kelompok bisa lebih berkembang, jadi tidak bergantung pada kas kelompok, melainkan harus lebih kreatif lagi nih Bapak Ibu. Baik, hadirin sekalian, sebelum kita memasuki agenda selanjutnya, alangkah lebih baik kalau kita melakukan foto bersama terlebih dahulu untuk dokumentasi resmi dengan perwakilan dari Bank Indonesia DKI Jakarta, lalu teknologi, serta peserta UMKM. Jadi silakan bagi Bapak Ibu untuk dapat
menyalakan kamera videonya ya. Selanjutnya akan saya bantu beri komando hitungan 1 sampai 3. Kita akan mengambil dokumentasi sebanyak 2 kali. Baik, apakah sudah siap nih dari Bapak Ibu? Siap, Mbak. Oke, siap. Dari Kakak Kreologi sudah siap ya? Oke, saya bantu beri komando. 1, 2, 3. Baik, 1 kali lagi. 1, 2, 3. Baik. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Baik, memasuki agenda selanjutnya, kita mau kilas balik sejenak nih Bapak Ibu. Apa saja ya pembelajaran yang telah kita lalui bersama dalam program pelatihan ini. Untuk itu, mari kita bersama-sama menyaksikan cuplikan video rangkaian program pelatihan berikut ini. Bank Indonesia DKI Jakarta memiliki komitmen dalam pengembangan kapasitas pelaku usaha mikro yang tertuang dalam program pelatihan dan pengembangan kelompok subsisten DKI Jakarta. Program pelatihan pengembangan kelompok subsisten merupakan kerjasama antara BI DKI Jakarta dengan Kreologi dan telah sukses diselenggarakan pada bulan Oktober hingga November 2022. Program ini ditujukan kepada 31 pelaku usaha yang termasuk ke dalam kelompok subsisten di DKI Jakarta. Di antaranya KPPB atau Kelompok Petani Pinggir Buperta, Grab Garden 09, dan Poktan Al-Ikhlas. Program pelatihan ini terdiri dari 3 sesi utama, yakni assessment, pelatihan, dan konsultasi usaha yang dilakukan secara daring dan luring. Berikut adalah dampak yang dirasakan oleh para peserta. Pendampingan yang telah dilakukan tidak berhenti sampai di sini. Para UMKM masih dapat berdiskusi mengenai bisnis melalui komunitas Kreologi. Lalu, apa kata mereka ya setelah mengikuti pelatihan? Mari kita simak. Kami petani yang nggak pernah tahu namanya media sosial. Tapi dari tim Kreologi ini, kami yang tadinya kalau dibilang hanya taunya cangkul tanah dan lain-lain, sekarang kita bisa tahu apa itu arti media sosial. Kami melihat terjadinya peningkatan dan dampak yang positif bagi peserta UMKM yang telah mengikuti program ini. Lebih dari 13% merasakan perubahan dari ilmu yang dimiliki dalam pengembangan usahanya. Lebih dari 23% mengenal dan mencoba sistem pencatatan keuangan secara digital. Dan lebih dari 38% merasakan manfaat dari ilmu literasi keuangan. Pada kesempatan ini saya mengucapkan selamat dan apresiasi kepada kelompok Grab Garden, kelompok Buperta, dan kelompok Al-Ikhlas yang telah mengikuti program pelatihan yang komprehensif terkait dengan inklusi keuangan dan literasi keuangan dalam rangka peningkatan kapasitas kelompok dan anggotanya. Pelatihan saya lihat diikuti dengan serius dan sungguh-sungguh. Kami berharap Bapak Ibu menjadi UMKM yang tangguh, mandiri, proporsional, serta memiliki akses terhadap lembaga keuangan. Komitmen Bapak Ibu merupakan salah satu aspek yang akan menjadikan kami untuk terus bekerja sama. Tentunya menjadi kebahagiaan bagi kami apabila Bapak Ibu semakin sukses, semakin besar, dan berkembang. Pada kesempatan ini, saya juga mengucapkan terima kasih kepada para mitra kami, Kreologi Duanyam, pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta, dan pihak-pihak lainnya yang telah aktif mengikuti dan mensupport program subsistem. Kami berharap bahwa kerjasama ini akan terus berlanjut tahun depan. Semangat dan sukses untuk UMKM. Itu dia keseruan program pelatihan dan pengembangan kelompok subsisten DKI Jakarta. Pulih bersama UMKM bisa. Wah, gimana nih Bapak Ibu jadi teringat kembali ya masa-masa seru belajar bersama kita nih Bapak Ibu. Ulang.
Ulang. Tadi ada siapa tuh masuk TV? Ada Pak Rio ya? Nanti di-share di grup. Nanti Oke. share di grup, Kak. Share di grup. Siap, siap. Buat dokumentasi nanti di Buat dokumentasi ya, dari KPPB ada yang masuk TV. Oke, untuk membangkitkan kembali nih semangat dari Bapak Ibu, kita akan mengundang nih seluruh hadirin untuk melakukan gestur sembari menyerukan tagline. Nah, ini ada yang masih ingat nggak nih Bapak Ibu, tagline program pelatihannya apa? Oke, jadi nanti ketika saya bilang program pelatihan dan pengembangan kelompok subsisten DKI Jakarta, jawabnya pulih bersama UMKM bisa. Oke, udah pada hafal nih ternyata Mbak Eci. Oke, nanti dibantu Mbak Eci juga ya share tagline-nya di kolom chat. Jadi Bapak Ibu bisa sambil ngintip-ngintip gitu ya tagline-nya. Yuk, mari kita coba ulangi ya secara bersama. 3, 2, 1. Program pelatihan dan pengembangan kelompok subsisten DKI Jakarta. Pulih bersama UMKM bisa. Oke, luar biasa. Nah, untuk yang kedua, mungkin kita minta Bapak Joko Raharto untuk turut memandu tagline-nya ya. Silahkan kepada Bapak Raharto, dipersilahkan. Saya emang nggak hafal ya, mohon maaf nih. Oke, mungkin dari saya turut pandu ya silakan. Pak Joko ya. Baik, satu kali lagi Bapak Ibu yang lebih semangat nih. Oke, 1, 2, 3. Program pelatihan dan pengembangan kelompok subsisten DKI Jakarta. Pulih bersama UMKM bisa. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas semangatnya. Semoga semangat ini bisa kita terus konsisten dan pertahankan ke depannya. Amin. Terima kasih Kriologi. Siap, sama-sama Ibu. Oke, selanjutnya nih Bapak Ibu, untuk mengapresiasi pencapaian peserta, maka acara selanjutnya ada penyerahan sertifikat secara simbolis kepada perwakilan peserta dari masing-masing kelompok. Untuk kelompok KPPB akan diwakili oleh Bapak Rio. Untuk kelompok Grab Garden akan diwakili oleh Ibu Faik, dan kelompok Al-Ikhlas akan diwakili oleh Bapak Irwansyah. Mungkin yang pertama dulu boleh pada Bapak Rio untuk bisa menyalakan kamera videonya, dan Ibu Faik juga silahkan. Pak Irwansyah juga boleh dinyalakan videonya. Baik. Dengan penyerahan sertifikat secara simbolis ini, kami ucapkan selamat kepada seluruh peserta yang berhasil menyelesaikan rangkaian program pelatihan dan pendampingan sejak bulan Oktober hingga November 2022 ini. Terima kasih, Mbak. Ya, sama-sama Bapak. Nah, untuk Bapak Ibu yang lain, nah ini juga nanti akan mendapatkan sertifikat ya dalam bentuk hard copy. Jadi jangan khawatir, nanti akan kami bantu kirimkan fisiknya gitu ya. Baik. Hadirin sekalian, selanjutnya kita akan masuk ke sesi yang paling mendebarkan sekaligus sesi yang paling ditunggu-tunggu nih, yaitu sesi pemberian penghargaan kepada peserta pelatihan. Nah, mari kita simak siapa saja yang terpilih menjadi peserta terbaik, peserta terrajin, peserta teraktif, dan peserta terprogresif, serta peserta terakhir nih, peserta terresponsif. Nah, ini mari kita simak Bapak Ibu ya. Peserta terese. Oke, siapa nih kira-kira nih jagoannya dari KPPB dan dari kelompok lain? Wah, selamat kepada Ibu Mira dari KPPB. Selamat Bu Mira. Terima kasih. Alhamdulillah. Mas Aldi nih, terrajin, selamat. Keren. Teraktif. Wah, ada Bu Iwik nih, yang paling aktif. Keren. Siapa nih, terprogresif?
Ada Pak Lukman dari Grab Garden. Oke, wah ini Pak RT ini. Boy. Terakhir siapa ya? Terresponsif nih. Ada Pak Edi Mulya. Oke, dari Poktan Al Ikhlas. Selamat. Ya. Baik, jadi kategori tadi. Oke, selamat ya kepada Bapak Ibu pemenang kategori tadi. Untuk peserta terbaik tadi adalah peserta yang selalu hadir tepat waktu, yang selalu mengumpulkan tugas secara penuh, dan selalu hadir di saat sesi konsultasi usaha. Selamat kepada Ibu Mira dari KPPB. Keren. Kemudian Terima untuk, kasih. Iya, Alhamdulillah. sama-sama Ibu. Kemudian untuk kategori kedua tadi ya, yang terrajin mengerjakan tugas adalah peserta yang selalu semangat mengumpulkan tugas dan senantiasa membantu anggota kelompoknya mengerjakan tugas. Ini ada Mas Rivaldi dari KPPB. Terima kasih, Mbak. Iya, sama-sama. Kemudian tadi ada peserta teraktif tanya jawab. Nah, ini peserta yang senantiasa bertanya dan memberikan tanggapan. Tadi jatuh kepada Ibu Wiwik dari KPPB. Selamat, Ibu Wiwik. Kemudian peserta terprogresif pencatatan keuangannya. Ini adalah peserta yang secara detail mencatat rencana dan laporan keuangannya. Tadi jatuh kepada Pak Lukman dari kelompok Grab Garden. Ya, kemudian yang terakhir, ini peserta yang senantiasa menebar gelak tawa dan meramaikan grup WA. Siapa lagi kalau bukan Bapak Eka Cahyadi Mulya dari Poktan Al Ikhlas. Oke. Selamat. Selamat ya Bapak Ibu ya. Oh, tim heboh itu. Baik, luar biasa sekali. Saya ucapkan selamat kepada seluruh pemenang. Semoga kedepannya kita bisa selalu semangat dan berkembang supaya lebih maju usahanya. Boleh kepada para pemenang kita foto bersama dulu ya. Boleh nih. Menyalakan kameranya. Oke, apakah sudah siap Bapak Ibu? Oke, sudah ya. Saya bantu komando. Dari Kakak Kreologi sudah siap? Oke, sip. Saya bantu beri komando ya. 3, 2, 1. Oke, satu kali lagi. 3, 2, 1. Oke, terima kasih. Nah, bagi para pemenang, setelah program penutupan berakhir, nanti akan dihubungi ya Bapak Ibu ya oleh pihak Kreologi terkait dengan proses klaim hadiahnya. Jadi nanti akan dihubungi oleh tim Kreologi ya. Orang terberisik. Baik. Nah, Bapak Ibu, ternyata tidak terasa nih kita sudah hampir tiba di penghujung acara. Sebelum kita mengakhiri sesi penutupan program pelatihan ini, saya kembali mengundang Bapak Ibu untuk sesi foto bersama nih. Kita foto kembali. Jadi silahkan kepada para hadirin untuk bisa mengaktifkan kamera videonya. Kalau untuk foto ini saya akan ambil sebanyak 3 kali ya. Bentar. Oke, ditunggu. Aduh. Apakah sudah siap Bapak Ibu? Siap. Oke, sudah siap ya. Dari kakak operator. Oh, ada yang belum tadi. Siapa tuh Pak? Siapa tuh? Mbak, tangannya begini, Mbak. Bedak dulu, Mbak. Pakai bedak dulu. Mbak, tangannya gini dong. Gimana tuh tadi? Aku nggak bisa lihat nih. Gimana? Mas Aldi. Ini boleh mandi dulu Kak, biar ganteng. Oke, gayanya bebas aja ya Bapak Ibu ya. Oke, ini udah pada ganteng kok, nggak usah sambil sisir-sisir dulu. Oke, saya bantu beri komando Bapak Ibu ya. 3, 2, 1. Oke, ini karena halamannya cukup banyak, jadi kita beri jeda biar semuanya ke foto ya. Oke, satu kali lagi Bapak Ibu. 3, 2, 1. Oke, satu kali lagi karena ada 3, jadi satu kali lagi nih. Oke, sudah siap?
3, 2, 1. Oke. Gimana? Ini udah 3 kali ya Bapak Ibu ya. Jangan minta nambah lagi nih. Foto bareng Kak yang belum. Sekali lagi dapat gelas, Mbak. Iya, sekali lagi dapat gelas nih. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu dan hadirin yang kami hormati. Dengan berakhirnya sesi foto bersama ini, maka berakhir pula penutupan rangkaian program pelatihan dan pengembangan kelompok subsisten di Jakarta. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada segenap hadirin yang terhormat yang sudah menyempatkan waktunya untuk menghadiri kegiatan sore hari ini. Dengan menyelesaikan program ini, besar harapan kami kepada UMKM untuk bisa lebih kreatif dan mandiri dalam mengelola usahanya. Sehingga ke depannya kelompok usaha ini bisa tumbuh menjadi UMKM yang mampu menghasilkan produk turunan dengan kualitas terbaik, menjadi produsen yang dapat diandalkan dan memperlebar jangkauan pasarnya, tidak hanya di tingkat regional ya Bapak Ibu, tapi juga bisa di tingkat nasional, bahkan internasional. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Semoga selanjutnya dari Bank Indonesia maupun Kreologi juga bisa terus bersinergi dan berkolaborasi aktif untuk terus berupaya memberikan dukungan bagi perkembangan UMKM di Indonesia. Akhir kata, saya Mediska Anggraini, selaku MC yang mewakili segenap tim yang bertugas, saya juga memohon maaf ya apabila masih terdapat kekurangan dan ketidaksempurnaan selama berjalannya acara. Kami pamit undur diri dan sampai jumpa di ruang kolaborasi selanjutnya. Terima kasih Bapak Ibu semua. Sampai jumpa. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Sampai ketemu program tahun depan. Amin. Waalaikumsalam. Mbak, tolong jangan lupa foto dan kartunya Mbak. Oke. Ya. Terima kasih Bapak Ibu. Boleh silakan meninggalkan ruang Zoom. Sehat-sehat ya Bapak Ibu ya. Oke, terima kasih. Sama Bapak. Terima kasih Bapak Ibu. Ayo balik ke BK apa ini? Jangan. Ya, Mbak. Semangat. Izin back ya.